Sekali lagi shalom. Kurang kedengaran suaranya Bapak. Shalom Bapak Ibu. Semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang dan lambaikan tangannya. Katakan hai, katakan shalom. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita tanggalkan setiap beban kita dan kita percaya ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, Roh Kudus akan melawat seluruh hidup kita. Setiap yang lemah akan dikuatkan. Yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Bahkan yang sakit boleh Tuhan sembuhkan di tempat ini. Sebab dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kuduskan setiap kami. Layakan kami oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya, di tempat ini kami menemukan satu pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Jesus. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Kuasa-Mu memulihkanku. Oh, memberikan kami hati yang baru Tuhan. Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus
haus dan lapar akan. Sebab itu kami katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Oh, Kau segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Ini pengakuan kami di dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari jemaat saja katakan, Kaulah segala di dalam hidup kami. Amen, Jesus. Kerajaan itu bagian. Kau boleh mengangkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan, katakan, Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kau yang kami pandang, Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Angkat hatimu sembah, ini pengakuan kami. Di dalam hidup kami, Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Oh, Jesus. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa
lagi. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Alabaya syanda, kerajaanmu, kebenaranmu itu banyak. Hanya Engkau yang kami pandang di dalam kehidupan kami Tuhan. Selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, sembah Tuhan, kami mengasihimu. Oh ya, alabaya syanda ya alaba. Haleluya. Mengasihimu, mencintaimu, menyerahkan seluruh hidup kami. Oh, we worship God, we worship Lord. Kita karalo bala ya syanda yara. Hallelujah, hallelujah. Kita karalo bala ya syanda. Kiara la 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 bo. Hallelujah. We worship God. We adore you, Lord. Hallelujah. Biarlah setiap yang bernapas meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap hati-hati kami di tempat ini menyembah Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami. Tuhan, Engkau melihat seluruh hidup kami. Kami serahkan padamu. Kami membebaskan setiap roh kami. Kami tinggikan Tuhan kami. Sebab Kau Allah yang ajaib. Sebab Engkau Allah kekuatan kami. Sebab Allah pembela kami. Kau Allah kemenangan kami. Oh, sembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tinggikan Dia. Shegeda kata karara baboya na yashu. Lord, we praise you, God. Lord, we adore you, Lord. We worship God. Kami tidak akan berhenti itu sebelum Engkau melawat kami, lawat seluruh umat-Mu, lawat seluruh kami. Ini alabayar. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kelegaan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus.
Shikidara bala 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 bala. Shikidara la 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 pa 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 pa. Hidara ba 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 ya shi. Hallelujah. Oh, ini nara ya shi. Shikidara bala bala ba ya shi. Kami tinggikan Tuhan, kami tinggikan Tuhan kami. Haleluya. Shikirala bala bala baya shandaya. Ini hidup kami Tuhan. Mari bawa hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Di Allah yang dahsyat. Yes, Jesus. Amen. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan, kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Kau boleh melihat setiap tangan-tangan yang terangkat menyembah. Yes, Jesus. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan namamu. Besar dan layak dipuji. Mari kita sembah Dia. Ya la 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 baya shanda ya la 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 baya shanda. Jesus, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan nyanyi pujian bagimu. Pujian
Namamu besar dan layak. Katakan sekali lagi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yes Jesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Namamu besar, namamu besar dan layak. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan haleluya, katakan haleluya. Yes, Jesus. Allah yang ditinggikan Tuhan, kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang percaya katakan amin. Yang mau bersuka dan menari buat Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu. Coba tos kiri kanan, mari bersuka buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Yeah. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berbeban sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menari buat Tuhan, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suara. Mari kita puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia semua. Gerakkan kakimu, mari menari buat Allah kita. Bersuka cita, katakan kiri kanan, tak bertobat sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Amin. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
Ciptakan musik memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi baginya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang katakan kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Haleluya. Dia yang telah membebaskan kita. Sama-sama kita katakan, nama di atas segala nama. Dia Allah yang telah membebaskan kita. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama ini.
segala nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu sembah. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Dia sanggup memulihkan seluruh hidup kita. Seberat apapun kenyataan hidup ini, Allah sanggup dengan caranya yang ajaib. Yes, Jesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan
ajaib, kau telah mengikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah mengingatkan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah mengingat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan, bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkan firman Tuhan menjadi benih Tuhan yang akan tumbuh subur Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Bentar ya. Bisa itunya dik. Oke. Kita langsung gitu ya. Jadi di sini ada statistik gitu ya, statistik tentang jumlah populasi yang ada sekarang di dunia. Jadi gini, ini mudahnya gitu ya. Kalau kita lihat, jadi dari 1.800 jumlah manusia di dunia itu cuma 1 billion. 1 billion itu 1 miliar orang. Sampai 1.800-an. Jadi dari sebelum Masehi sampai 1.800 jumlah manusia itu cuma 1 miliar orang. Tapi lihat, kenaikannya 30 tahun kemudian dia berubah jadi 2 miliar, naik 1 miliar. Makin pendek, dari 30 dia ke 60-30 ya. Tapi dari 60 ke tahun 74 itu cuma 14 tahun. Nambah 1 miliar. Jadi diperkirakan di tahun 2050 itu sekitar 10 miliar. Sekarang di tahun 2024, 2023 itu sekitar 7 sampai 8 miliar. Jumlah manusia yang ada di bumi. Maksud saya gini, ketika dulu gitu ya, jumlah manusia 1 miliar dari sebelum Masehi sampai 1800, sumber daya yang dipakai itu ya cuma buat 1 miliar orang. Tapi tiba-tiba dari 1800 ke 2023 sekarang, itu jadi 7 kali lipat. Otomatis apa? Sumber daya semakin habis. Minyak bumi, makanya dari dulu mana pernah minyak bumi nggak naik, pasti naik terus. Sekarang harganya udah nggak masuk akal minyak bumi. Untung aja pemerintah Indonesia masih subsidi. Kalau nggak subsidi, habis kita kayak Amerika. Ya, nah pertama sumber daya yang makin kurang. Yang kedua bicara soal, bayangin Indonesia, Dik tolong ini Dik agak ini. Indonesia yang nggak pernahnya langkah minyak masak, palm oil yang nggak pernahnya, kita palm oil kita berapa ribu hektar sini, juta hektar, bisa kemarin langka harga 40.000 1 liter. Bayangin, bahkan waktu itu saya pernah nonton dokumenter gitu ya, dokumenter di Thailand gitu ya, itu dari UN lah pokoknya, United Nations. Jadi mereka tuh bikin gini, coba makan serangga. Karena apa? Serangga itu proteinnya hampir sama sapi.
Sedangkan untuk peternakannya serangga itu cuma kecil aja. Jadi mulai di Thailand, karena Thailand yang udah kayaknya lebih suka gitu ya makan itu serangga, dicoba di Thailand itu. Jadi mulai dikembangkan gitu ya. Jadi makan kayak jangkrik, kayak apa? Belalang gitu ya. Karena kalau sapi dibilang kalau untuk satu sapi aja untuk protein pokoknya per gramnya per 100 gram tuh sapi itu kalah sama serangga. Jadi sudah mulai digalakan gitu ya makan serangga. Maksudnya sampai segitunya gitu loh keadaan dunia ini. Bayangin ntar kalau kita 2050 berarti gak nyampe mungkin 12 tahun lagi ke depan, 13 tahun ke depan lagi udah jadi 9 miliar. Makanya dia bilang di 2050 dibilang berapa? 10 miliar orang. Yang sulit apa nih? Kita next ya. Ini yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Macam-macam lah ya. Mungkin nah di sini ada 1,9 miliar orang yang belum waktunya kerja. Dari 0 sampai 15 tahun. Ada yang sudah tua. 8%. Nah, di sini ada yang orang kerja paling banyak di dunia ini, kerja itu paling banyak jadi di servis. Jadi jasa. Usaha jasa di agriculture cuma 1,4, pengusaha itu cuma ada 400 juta orang. Nah, dari sini kita bicara soal ini. Bicara soal pengangguran. Pengangguran sebenarnya berapa? Pengangguran dibilang tuh 6%. Di dunia ini semua tuh 6%. Di Indonesia dilihat itu 5, berapa lah gitu, hampir 6%. 6% dari mana? Kalau lihat dari statistik ini, 6% jadi dari 7 miliar orang ini dikurangin yang nggak bisa yang belum bisa kerja sama yang sudah pensiun. Kira-kira jumlahnya itu 200 juta orang. Nah, kalau saya bilang begini gitu ya, ke depan ini kita bukan mengkhawatirkan diri kita sendiri juga, kita mengkhawatirkan anak kita. Benar nggak? Dengan makin banyaknya orang itu kan makin ada yang makin pinter, ada yang makin terampil, ada yang makin. Kalau kita tidak kejar keterampilan ini, ujung-ujungnya apa? Kita masukin di unemployed. Kita ini jadi pengangguran ntar. Nah, makanya gini, di Indonesia yang menurut saya itu menambah-nambahin pengangguran, gini. Toko online, unicorn lah ya kita bilang, Tokopedia, Shopee gitu ya, bukannya kita ini, tapi memang pemerintah kita udah agak ngawur nih bikinnya. Bikin begini, contoh, kalau kita mau beli handphone, ya dulu kalau kita mau beli handphone kan ke toko handphone. Sekarang Xiaomi, distributor itu udah bisa buka toko online sendiri. Jadi apa? Dia tuh matiin daerah nih, bener nggak? Jadi distributor bisa jualan sendiri. Dulu kan nggak, distributor harus nyari sub di daerah-daerah. Sekarang enggak, dipotong sama dia. Habis itu banyak pabrik baju. Sekarang ya, dulu baju distro kalau kita mau beli di sini 185.000 kaos. Sekarang pabrik ada yang buka, harga pabrik cuma 80.000 jualan. Jadi dia potong tuh 100.000. Jadi apa? Sekarang tuh distribusi itu semakin kecil. Yang tadinya dia mau bagi orang uang, pabrik, sekarang dia nggak mau bagi orang. Gua aja gue makan sendiri semua. Semua begitu. LG coba kita lihat. Di toko, di unicorn gitu, kita pasti lihat ada. Segala macam merek tuh ada gitu loh. Jadi mereka tuh bisa jualan sendiri. Itu kan nambah-nambahin pengangguran. Yang tadinya kita buka distribusi. Yang paling mudah lagi apa? Listrik. Waduh, listrik sekarang orang udah pada beli online. Gimana? Satu lagi ada yang lebih menarik lagi apa? AI. AI itu apa? Artificial Intelligence. Robot lah dibilangnya. Kepintaran robot. Nah, ini juga bikin sebenarnya kita jadi was-was, jadi takut, bener gak? Ke depan ini kita bisa bersaing nggak? Saya suka dengerin podcast gitu ya. AI itu yang bikin itu salah satunya itu pendorong itu Elon Musk. Jadi dia tuh udah ada satu program yang sudah jadi untuk AI itu dia merubah suara orang. Jadi kalau kita tinggal milih ribuan suara orang nih, suara misalnya Bill Gates, suaranya Elon Musk, suaranya siapa, kita bisa. Jadi kita ngomong begini tuh berubah suaranya jadi kayak suara orang itu. Ribuan database-nya katanya.
Nah, yang lebih ngeri lagi katanya AI ini sudah bisa bikin musik. Makanya kemarin di podcast itu diomongin gini, loh AI ini terus sampai mana ini? Siapa yang bakal kena dampak pertama? Dia bilang yang bakal kena dampak pertama adalah bagian keuangan dan akuntansi. Kalau sudah ada AI, kalian nggak bakal kepake. Kalau itu sudah jadi AI-nya, akuntansi itu udah gampang, apalagi finance. Pembajetan segala, dia udah bisa pikir. Makanya kemarin saya suka lihat di TikTok gitu ya, jadi dia ngomong gini, ada AI gitu ya. Dia tanya, saya mau bikin, nih bayangin ya pertanyaannya begini, saya mau bikin makan siang yang nggak ribet gitu lah, pokoknya bikin makan siang yang simple. Bayangin, kalau kita nanya di Google, kalau kita nanya begitu kan bingung jawabannya ya kan. Tapi kalau dia tahu, kalau kita kan ngetik misalnya gini, resep soto, nah itu pasti keluar. Tapi kalau kita ngomong, saya mau bikin makan siang yang simple, dia bisa berpikir, oh yang simple ini dikasih. Jadi dia bikin, oh saya bikin masakan sesuai apa AI ini, dia bilang. Enak juga lumayan gitu loh. Cuman dengan pertanyaan begitu, itu kan berarti udah ada kecerdasan di dia gitu loh. Bayangin, kalau nih AI sampai jadi, manusia mau jadi apa? Di pabrik udah digantiin nama mesin. Yang harusnya pakai otak, digantiin juga masih AI ini, mau jadi apa sekarang? Apa yang buat ini? Ujung-ujungnya apa? Kita takut. Takut apa? Takut masa depan. Anak saya bisa nggak hidup? Kalau kita berpikir gitu mungkin ya kita mungkin hidup berapa tahun lagi gitu ya. Tapi kan kita pikir anak kita, waduh anak kita gimana nih? Makanya ayatnya yuk kita buka ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Di situ dibilang apa? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi gini, ketakutan itu ada dua. Tuhan tuh udah ngomong ya, ketakutan tuh ada dua kata Tuhan. Jangan takut, sama yang kedua jangan bimbang. Kalau bimbang, kalau takut ini, ya saya baca ya, perasaan ngeri terhadap sesuatu yang akan mendatangkan bahaya. Tapi kalau bimbang itu dalam bahasa Inggris itu dismay. Dibilang apa? Cemas atau khawatir. Jadi perasaan ngeri terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, takut yang berbahaya ini, ya. Nah, saya bilang nih, pembeda utama dari takut dan khawatir adalah kalau takut tuh secara visual. Contoh, kayak tadi kita lihat data tadi gitu ya. Waduh, jumlah penduduk makin banyak, gimana saya bisa bersaing, bla 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 bla. Itu kita jadi takut. Tapi kalau khawatir ini biasanya verbal. Maksudnya verbal itu apa? Orang yang suka ngeromet. Waduh, gimana ini hidupmu ke depan ya? Gimana nih? Kok sepi? Gimana nih kerjaan saya bisa terancam ini? Bisa PHK ini. Itu cemas. Jadi gini, dibilang apa? Cemas itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi apa? Kalau kita dikuasai sama kecemasan ini, kekhawatiran ini, selesai. Nah, contohnya gini nih, paling gampang ya membedakan takut sama khawatir. Contoh, saya kan suka naik gunung, ya. Jadi ketika saya mau naik gunung gitu ya, kita kan biasanya cari tahu. Misalnya Gunung Semeru. Gunung Semeru itu apa sih? Ternyata Gunung Semeru kalau kita buka, banyak yang mati ketimpa batu. Itu misalnya di puncaknya banyak yang ketimpa batu, ada yang mati. Habis itu apa? Ada yang kesasar, ada yang dimakan panter itu apa sih namanya panter itu ya? Macan hitam itulah pokoknya. Harimau hitam itulah. Ada yang gitu. Habis itu ada yang apa? Horor-horor, ada setan, ada bla 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 bla. Itu apa? Itu takut. Tapi ada lagi yang disebut khawatir. Nah, saya juga kalau naik gunung ini suka khawatir. Khawatirnya gimana? Biasanya sebelum naik gunung, 2 hari sebelum tuh nggak bisa tidur. Tau gak yang dipikirin tuh apa? Waduh, ntar kalau ketinggalan pesawat gimana ya? Ntar kalau di sana nggak dapat mobil gimana ya? Ntar kalau logistik kita kurang gimana ya? Itu disebut khawatir. Padahal terjadi apa enggak? Belum tentu terjadi. Makanya gini, dibilang takut dan khawatir itu sesuatu 2 hal yang berbeda. Ketika takut gitu ya, kita tuh bisa ketakutan tuh bisa bermanfaat sebenarnya buat kita.
Semakin banyak orang takut, kalau dia menghandle dengan benar ketakutan dia, malah jadi bermanfaat. Bermanfaatnya gimana? Contoh gini, kayak tadi kita mau naik gunung gitu ya, kita takut logistik kurang, takut pesawat. Ya udah, lu catat dong logistiknya, lu setel alarm biar lu nggak telat bangun. Tapi banyak orang ketika dia takut, dia tidak melakukan apa-apa. Ini yang bahaya. Ngerti nggak? Nah, contoh kalau kita pikir masa depan, ya kan? Masa depan bakal pasti jauh lebih susah dari sekarang. Tidak mungkin enggak. Inflasi gila-gilaan sekarang. Inflasi dilaporkan berapa? 8%, 7%. Sedangkan kenyataannya lebih dari itu. Ya. Nah, jadi kalau kita pikir masa depan gimana? Ya mulai sekarang dong. Kita jangan hura-hura lagi. Mulailah nabung yang pinter-pinter nih. Yang nggak penting jangan dibeli. Ya enggak? Jadi kalau kita ngomong kita takut masa depan ntar begini, ntar gimana? Karena saya mau bilang gini, nggak ada orang yang bisa prediksi kok masa depan. Siapa yang bisa prediksi COVID? Tiba-tiba COVID itu. Udah COVID, tambah perang Ukraina, habis sudah. Sampai sekarang belum selesai Ukraina. Siapa yang bisa prediksi? Nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Jadi kalau kita tidak prepare, ketika kita takut, waduh ini bahaya nih, ke depan nih bakal gimana nih? Udah mulai kita dari sekarang. Kencengin ikat pinggang. Kenapa? Ketakutan yang berbahaya gitu ya. Ketika ketakutan itu berubah jadi kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini disebut bahaya dari ketakutan atau kekhawatiran. Pertama dibaca apa? Saya baca ya. 1 Petrus 7 ayat 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di sini dibilang apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah mau akhir zaman gitulah ya. Kita bilang kalau orang Kristen ngomong udah mau akhir zaman ini. Tuhan Yesus ini sebenarnya udah mau datang. Makanya udah keadaan ini pasti morat-marit. Jadi ketika kamu tahu keadaan ini udah morat-marit, dibilang apa? Kuasailah dirimu. Kalau kita dikuasain kekhawatiran, pertama yang kita dapat apa? Kita tidak dapat berdoa. Yang kedua apa? Di Matius 13, 22. Yang ditabur di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ketika apa? Di sini dibilang apa? Kekhawatiran dunia itu yang bakal menghimpit firman, membuat apa? Firman tuh nggak tumbuh di hidup kita. Jadi gini, kita ini udah kena double nih. Pertama, kita udah nggak bisa berdoa. Kedua, ketika kita mendengar firman, kita nggak bisa berbuah. Makanya apa? Di Yohanes 9 bilang apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kamu berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ngerti gak? Jadi orang Kristen yang gak berdoa dan yang firmannya mati, Tuhan bilang apa? Kalau kamu gak tinggal di dalam aku tuh kamu gak bisa berbuat apa-apa. Di luar sana yang ada apa? Tipu-tipu. Di luar sana yang ada apa? Pengharapan aja susah di luar. Mau berharap sama siapa? Berharap sama orang. Saudara aja kalau lagi susah belum tentu bantu, apalagi temen. Bener gak? Kita ngebanggain temen, temen saya paling hebat. Kalau lagi gak susah bro, ntar kalau lagi susah, coba lu datang ke rumahnya. Lagi tidur katanya. Di WA kagak dibales. Cuman di read doang, baca koran. Hah? Nah, ini yang lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan itu apa? Gini. Di Ibrani 3 ayat 12 dibilang begini. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari
Allah yang hidup. Jadi gini, di bahasa Indonesia ini kadang kan kalau kita dengar kata murtad itu artinya apa sih? Murtad itu berarti kita pikir apa sih, pindah agama, benar nggak? Jadi seakan-akan ayat ini cuma bicara soal pindah agama gitu loh. Yang hatinya jahat, yang tidak percaya jadi dia pindah agama. Sedangkan enggak, di dalam bahasa Inggris itu apa? Dibilang tuh apa? Unbelieving, benar, tidak percaya. Tetapi dia berbalik dari Allah yang hidup, berbalik. Orang Kristen yang ke gereja sekarang, ada nggak yang berbalik dari Allah yang hidup? Banyak. Kita ke gereja, ya ke gereja. Makanya dibilang di Timotius bilang apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi hakikatnya mereka mengkiri kekuatannya. Kekuatan apa sih? Kekuatan janji Tuhan. Makanya dibilang di sini orang yang, jadi bukan bicara soal murtad aja gitu ya. Ketika kita sudah tidak mempercayai Tuhan, misalnya kita ke gereja, tapi kalau kita dengar firman, kita tidak mempercayai apa sih? Misalnya datang firman gitu ya. Aku akan memegang tangan kananmu. Kamu tidak akan terjatuh sampai tergeletak. Kita dalam hati, alah, omong kosong, masalah bisa saya selesai. Udah kayak begitu. Itu tuh bisa dibilang apa? Ini murtad itulah. Jadi murtad itu tidak cuma pindah agama. Ketika kita tidak mempercayai firman, itu juga bisa dibilang murtad. Dan banyak orang ke gereja, yang orang Kristen ikut Tuhan, sebenarnya murtad di dalam hati. Ya walaupun tidak kelihatan di luar, ya walaupun kelihatannya ibadahnya bagus, ya walaupun apa? Ikut FA, ikut ibadah, pelayanan. Benar gak? Bisa nggak main musik? Bisa. Tapi apa yang di dalam, kita yang tahu sendiri. Tuhan yang tahu. Mau bahas nih. Jadi orang-orang ini ya yang dibilang tidak percaya dengan firman Tuhan gitu ya. Pertama ada di Amsal, saya bahasnya di Amsal aja biar nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi dibilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi gini. Jadi orang yang tidak percaya gitu ya, walaupun Kristen, biasanya orang yang menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak mau berubah. Masalahnya itu-itu aja kalau berantem. Bener gak? Saya sering gitu ya, maksudnya kok kalau ribut gitu ya, kalau ngedengerin orang ribut gitu kok masalahnya dari 10 tahun yang lalu ya itu aja gitu loh. Gara-garanya ya itu aja, udah 10 tahun kok. Makanya dibilang apa? Orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Itu yang masuk dibilang orang yang tidak percaya. Ketika firman datang sama dia itu tidak percaya. Contoh yang paling mudah apa firman? Firman itu bilang apa? Mengampunilah, mengampuni berapa kali katanya, ditanyakan ke Tuhan Yesus, mengampuni orang harus berapa kali? 77 kali 7 kata Tuhan. Jadi apa? Dibilang itu pokoknya sampai lu mengampuni sampai lu lupa deh. Tapi kita nggak mau mengampuni orang, ya nggak? Dia tuh udah terlalu menyakiti saya. Padahal kalau kita bilang pengampunan itu tidak ada hubungannya sama orang yang kita musuhin, tuh nggak ada hubungannya. Pengampunan tuh untuk diri kita sendiri, bukan buat orang itu. Orang itu mah lu mau benci dia kayak apa, tiap hari lu nangisin dia di tempat tidur nih, orang itu nggak kenapa-napa, lah nggak ada efeknya bagi dia. Tapi kita yang mangkel di dalam hati, itu yang bisa membawa kita ini. Makanya dibilang apa? Kalau orang-orang yang tidak percaya firman, dia kayak begini. Pertama apa? Tidak mau mendengar hikmat dan didikan. Yang kedua, ayat 9 ya, karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tadi dibilang apa? Takut akan Tuhan ialah permulaan dari pengetahuan. Yang kedua dibilang apa? Karena mereka benci pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sebenarnya apa sih? Pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Ntar di ayat selanjutnya kita jelasin. Nah, di sini dibilang gini, jikalau, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu dan menyimpan
dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan kamu mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jika engkau mencarinya seperti mencari emas dan perak dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Jadi gini, dibilang pengetahuan itu apa sih? Kata Tuhan, pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Jadi dibilang gini, jika kita mencari nih firman Tuhan, ya pengetahuan itu, kita akan memperoleh pengetahuan tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Jadi gini, saya mau tanya, ketika orang Kristen gak baca Alkitab, masuknya benar gak? Dibilang gini, kalau kamu menyimpan perkataanku dan perintahku di hatimu dan mencarinya, mencari firman itu seperti mencari perak dan harta terpendam, maka kita akan memperoleh nih yang namanya pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan takut akan Tuhan dan kita akan mengenal Dia. Ngerti ya? Jadi kalau orang yang tidak mencari pengetahuan ini, dia gak bakal ngerti, gak bakal takut akan Tuhan dan gak bakal kenal Tuhan. Oke, kalau saya khotbah di Eva tuh saya ngomong gitu loh. Kok baca Alkitab aja sampai harus dibikinin grup sih? Gitu loh. Harusnya itu kan kita sendiri gitu ya. Waduh, kalau saya nggak cari Tuhan, pengertian akan Tuhan ini nggak ada di hidup kita. Kita nggak bakal takut Tuhan. Makanya kita kalau kita baca di Alkitab gitu ya, kayak Yusuf gitu ya. Itu Yusuf tuh menurut saya, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia contoh begini deh. Ya, Yusuf itu dikejar-kejar sama istri bosnya. Ya, mirip kasus si itulah gitu yang sekarang jadi dikejar-kejar lah pokoknya. Bahkan sampai kepengen diperkosa lah bahasa itunya ya. Yusufnya lo bayangin. Yusufnya tetap nggak mau. Yusuf cuma ngomong apa? Aku ini takut Tuhan. Aku tuh nggak mau lakukan itu. Kalau kita di kehidupan sekarang, lu punya bos gede, istri yang ngejar-ngejar, udahlah jadilah. Makanya saya bilang, kalau Yusuf itu dia tidak melakukan firman, dia tidak takut Tuhan, ya mungkin dia cuma jadi apa? Simpenan istri pejabat. Nggak bisa jadi wakilnya Firaun. Cuma stop sampai situ aja dia. Makanya kita mulai sekarang, kalau ada firman datang, kita udah harus pilah. Kalau saya lakukan itu, apakah saya cuma jadi simpenan istri pejabat doang ntar? Apakah saya cuma sampai di sini? Saya nggak bisa gol. Ya, lanjut. Di itu dong. Siapa yang di atas? Di next. Habis baterainya. Oke, ini lanjut dari ayatnya yang tadi ya. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan dan bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup semasa mudanya dan melupakan janji Allahnya. Jadi benefitnya gitu ya, kalau kita ngikut Tuhan dan kita mencari firman-Nya, Tuhan bilang apa? Hikmat itu akan ada di hati kita. Makanya dengan itu kebijaksanaan akan memelihara engkau. Jadi firman ini akan memelihara hidup kita. Supaya kita terlepas dari jalan yang jahat katanya. Dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus. Dari orang-orang yang bersuka cita melakukan kejahatan. Dari orang yang sesat perilakunya. Dari perempuan jalan, dari perempuan asing. Jadi apa? Kalau kita mencari Tuhan, benefit kita itu ini loh. Asal di lihat yang itunya, coba di next lagi ada nggak?
Nah, ini sebab itu tempuhlah. Tuhan bilang apa? Sebab itu tempuhlah jalan yang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan punah dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Nah, next dong, apa next? Nah, terus hubungannya apa sama ketakutan? Jadi gini, dibilang ketakutan itu adalah sebuah roh atau spirit, ya. Jadi baca, sebab di 2 Timotius 7 ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dibilang apa? Roh. Roh itu bahasa Inggrisnya apa? Spirit. Spirit itu kalau diartikan lagi mentality, mental. Spirit itu apa ya? Sesuatu yang bisa menguasai hidup kita. Dibilang itu mental. Makanya saya kutip sedikit gitu ya, Bob Marley gitu ya. Bob Marley bilang apa? Di lagu dia bilang apa? Emancipate yourself from mental slavery. Jadi dibilang apa? Merdekakan dirimu sendiri dari mental. Kalau kita ngomongnya mental ketakutan. Karena gini, orang yang ketakutan itu tidak bisa membebaskan nggak bisa orang lain yang bantu membebaskan. Kalau nggak kita yang berubah pikiran. Makanya dibilang apa? None but ourselves can free our mind. Dibilang apa? Bukan orang lain, tapi cuma diri kita sendiri yang bisa membebaskan kita. Jadi kalau ada yang orang ketakutan gitu ya, hidupnya itu pengen mati aja gitu ya, udah lebih baik saya mati, saya pengen bunuh diri. Gak mungkin mau pendeta itu khotbah 10 jam di kupingnya, gak bakal bisa. Karena apa? Yang bisa membebaskan itu cuma perubahan pikiran dia doang. Ketika kita takut masa depan, gak bisa orang lain mau diomongin apa, itu gak bakal bisa. Kalau gak kitanya sendiri yang mencari tahu nih apa. Nah, satu lagi ada masih next. Nah, jadi gini, untuk membebaskan pikiran kita nih ya dari segala ketakutan kita, dari segala yang kekhawatiran kita gitu ya. Pertama, firman-nya di sini. Di Filipi 4. Di Filipi 4 bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa? Kalau kita takut masa depan, bersyukurlah kamu masih bisa hidup, kamu masih punya rumah, kamu masih bisa mendapat penghasilan. Bersyukur dulu yang pertama. Makanya gini, kadang kan kalau kita melihat ke atas terus ngedongak, lehernya pegel. Pegel nggak? Dongak terus ngeliat ke atasnya terus tuh dongak tuh pegel gitu loh. Sekali-sekali Boan lihat ke bawah. Masih banyak orang yang apa ya? Kalau kita takut masa depan, lebih banyak orang yang hidupnya masih jauh di bawah kita gitu loh. Jadi apa? Pertama, kalau kita takut, pertama kita harus apa? Bersyukur dulu. Penting bersyukur. Tuhan, terima kasih saya masih ini. Kalau kita ngeliatnya ke atas terus, pikiran kita ngeliat ujung-ujungnya apa ya? Kita udah gak punya, ngeliatnya ke atas terus, ya. Jadi yang pertama untuk membebaskan pikiran dari ketakutan, bersyukur. Next ayatnya. Balik lagi ke firman kita yang pertama, Yesaya 41 ayat 10 dibilang apa? Jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, gitu ya, kita percaya Dia, kita percaya firman-Nya, kita percaya juga firman ini. Apapun yang terjadi di depan, Tuhan bilang apa?
Aku akan memegang tangan kanan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Jadi kalimat firman ini sebenarnya tuh kayak gini nih. Kayak orang tua tuh ngomong sama anak. Gitu ya. Orang tua ngomong sama anak. Contoh deh, kayak anak saya kan kalau sekolah selalu ditemenin. Jadi istri saya tuh selalu nungguin sampai dia pulang sekolah. Padahal kan kalau orang tua yang lain mah udah ditinggal aja deh, ntar 2 jam lagi dijemput gitu. Kalau dia mah ditungguin gitu loh. Jadi kayak gini, kayak kita nih ngomong sama anak kita gitu ya. Misalnya, Tairi sini. Ntar kalau di kelas denger ya sama gurunya ya. Jangan nakal. Kalau nulis ya nulis yang bener. Pokoknya jangan main aja. Ya katanya. Ntar kalau jatuh bangun sendiri ya. Ntar kalau emang luka baru mama obatin. Gitu loh. Ini nih kayak ayat ini nih kayak Tuhan tuh ngomong sama kita begitu. Jadi bukannya gini, ketika kita takut ada masalah, ketakutannya itu tiba-tiba Tuhan hilangkan, masalahnya yang Tuhan hilangkan, tidak. Tapi ayo kamu bisa lewatin aku yang bersama dengan engkau gitu loh. Banyak orang gitu ya, ketika takut, udahlah gue mau mati aja, bunuh diri. Selesai hidup gue. Lah, apa yang kamu harus hadapin, ya kamu harus hadapin ya, karena kita hidup di dunia ini, setiap orang tuh nggak ada privilege ya, untuk menghindari masalah di dunia itu tidak ada. Semua orang tuh bisa kena masalah. You mau apa, lu mau presiden juga, mau orang paling kaya di dunia juga apa dia nggak ada masalah? Masalah dia lebih hebat dari kita kali. Jadi ini kayak orang tua ngomong sama anak, jangan takut ya nak. Kalau kamu nih masa depan yang kamu ngerasa masa depanmu buruk, jangan takut. Beriman aja, aku akan memegang tangan kananmu. Kalau kamu jatuh pun kamu tidak akan tergeletak, kata Tuhan. Nah, jadi apa? Kalau biar kita nggak khawatir lagi gitu ya, kekhawatiran, biar kita nggak takut dan khawatir lagi gitu ya. Jadi yang pertama harus kita apa? Kita bicara gini deh. Kalau kita takut buat masa depan, menurut saya memang itu sudah wajar gitu ya. Kayak saya juga punya toko gitu ya. Ketika saya takut gitu ya ke depan, oh kayaknya banyak saingan nih. Ntar makin banyak saingan pertama. Abis itu oh ya masalah distributor, misalnya saya jualan minyak rambut gitu ya. Minyak rambut itu udah banyak yang online, bla 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 begitu. Ujung-ujungnya apa? Yang harus saya pikirkan lagi gitu sekarang gitu ya. Gimana cara saya bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau banyak saingan, ya berarti servis saya harus saya baikin lagi. Kalau saya di jasa gitu kan. Kalau kita punya toko, ya berarti harganya mulai kita perbaikin lagi harga kita, bener nggak? Jangan kalau kita udah tahu masa depan kita bakal begini gitu ya, bakal sulit, kita tetap harga nguntungin misalnya gitu ya, yang modal ceban gitu ya, dijual noban gitu kan keterlaluan bro gitu loh. Kalau ketemu yang di online gitu loh kan diketahuin orang gitu kan. Jadi kalau untuk kita nggak takut lagi nih ya, kita bicara soal apa? Anak nggak bisa sekolah entah. Kita bicara soal masa depan, ngomong kita kerja yang kita bakal bisa dipecat sewaktu-waktu gitu ya. Dibilang tadi jawaban yang udah kita ini, dibilang apa? Cari dulu pengetahuan tentang pengenalan akan Tuhan. Cari dulu di Tuhan. Kita harus cari, baca terus firman-Nya. Setelah dari itu, kita mencarinya seperti kita mencari emas dan perak. Seperti kita kerja nyarinya. Jadi gini, kekristenan ini sekarang ini bukan sebagai side dish gitu ya. Selama ini kan kita memperlakukan kekristenan kita itu sebagai side dish. Bukan makanan utama kita. Cuman makanan pinggiran doang deh yang kalau udah kenyang gak dimakan juga gak apa-apa. Yang kita pikiran main dish kita, ya kerjaan kita ini, keluarga kita. Jadi kita sekarang ini harusnya dibalik gitu loh. Kekristenan harus masuk ke main dish kita juga. Dibilang apa? Makanya kita harus mencari dia seperti harta, seperti kita orang kerja. Baca firman-Nya, dengerin lagunya. Makanya saya banyakkan orang Kristen gini ya, banyak dapat firman itu dari lagu. Jadi baca firman enggak hari ini yang penting udah doa, udah nyembah. Jadi cuma setel lagu ambil nyanyi. Sebenarnya lagu tuh banyak yang bukan firman. Cuma sebagian firman ditambah-tambahin. Jadi yang harusnya apa? Baca dong Alkitabnya.
Nanti kalau kita suka ke rumah orang gitu ya, suka nanya, pinjam dong Alkitab. Aduh nggak tahu nih Alkitabnya taruh di mana. Kayak kemarin kita FA gitu ya. Aduh saya nggak bawa Alkitab nih. Pinjam dong Alkitabnya. Oh, Alkitabnya masih apa ya? Rapi itu yang belum ada tekukan-tekukannya itu. Gila ini Alkitab nggak pernah dibuka ya. Ya, jadi kalau kita mau menghilangkan kekhawatiran tentang anak kita, bla 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 gitu ya. Yaitu pertama kita cari Tuhan yang benar-benar. Nah, dari kebenaran firman ini itu akan menuntun kita di jalan yang lurus. Dari kebenaran firman ini menuntun kita di jalan yang lurus. Baru dari situ apa? Kita tidak bertemu nih, maksudnya sama orang-orang yang mau ngakalin kita. Kita bisa ada hikmat dari Tuhan yang Tuhan bisa kasih. Ngeri gak sih sebenarnya? Orang kita maka dengan teman sendiri aja bisa ngakalin kita kok. Kalau belum pernah ketemu orang yang bermulut manis, ntar salah satu hari pasti ntar ketemu. Manis bener, kayaknya seakan-akan dia itu baik bener sama kita. Baik banget omongannya itu. Seakan kalau ngomonginnya firman, ya kamu harus begitu. Ternyata ada udang di balik batunya. Tuhan akan, kalau kita jaga firman-Nya, Tuhan akan menghindarkan kita nih dari manusia-manusia seperti ini gitu loh. Yang penting tadi yang di ayat terakhir, sebab apa? Kalau kamu memilih jalan yang lurus. Makanya gini, ketika kita udah percaya firman gitu ya, ketika kita percaya firman, percaya janji Allah, jagalah jalan kita di jalan yang lurus, maka Tuhan akan luputkan kita nih dari segala kekhawatiran yang kita harus khawatirkan di hidup kita. Oke? Demikian firman. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah di dalam kehidupan kami. Engkau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya, para pelayan wajib. Kelas of Holy Spirit diadakan setiap hari Selasa pukul 19. Dan untuk salvation akan segera dibuka untuk jemaat umum. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi saudari Lia ya. Family Altar diadakan pada hari Rabu pukul 19 sampai selesai di wilayah masing-masing. Diharapkan jemaat sekalian dapat bergabung pada setiap FA yang ada ya. Untuk informasi altar silakan hubungi Bapak Seven atau saudari Lia. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan hubungi saudari Lia. Kami tim multimedia mengajak jemaat sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan dapat bergabung dengan kami tim multimedia sebagai operator, soundman, atau kameramen. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Bapak Ardan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, God bless you!
bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, boleh lambaikan tangan, katakan God bless you. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Allah kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari tinggikan Tuhan kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat yang dari Allah Bapa, rahmat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, tinggal bersama kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu duduk sebentar. Yang pertama, salam dari orang tua rohani kita yang saat ini ada di Surabaya. Yang kedua, kami mengimbau kepada jemaat yang dikasih Tuhan untuk yang belum ikut FA, segera ikut FA. Mari kita rapatkan barisan untuk kita sama-sama menggenapi apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Dan Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, jangan dibalik. Filipi 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, jangan dibalik juga. Mari kita mulai belajar untuk menggenapi firman. Karena hari-hari ini banyak hal seperti yang dikatakan firman tadi, jangan takut. Mari kita merapatkan barisan sekali lagi. Anak-anak Tuhan, mari merapatkan barisan di mana kita berdomisili untuk bisa ikut FA, marilah bergabung. Karena akan banyak hal yang kita sedang rencanakan, gereja sedang rencanakan untuk ke depan seperti apa kehidupan kita anak-anak Tuhan dalam berjemaat. Yang susah, banyak yang susah di FA itu bisa ketahuan, tetapi di sini mungkin tidak ketahuan. Tapi kita dengan ber-FA kita akan tahu, oh ini yang susah, oh ini yang berlebih. Mari kita saling berbagi. Ya, itu aja pengumumannya. Terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.